Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramal muttaqin bi jannatin wa hurudin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita buka taklim subuh keluarga ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi mengingatkan kita bahwa segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan hendaklah kita awali dengan bismillah. Dengan demikian semoga amal ibadah kita, amal soleh kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan kembali tentang keikhlasan kita untuk beramal hanya karena Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah, pada pagi ini insyaallah dalam kajian subuh keluarga akan disampaikan tentang materi dengan judul persiapan menyambut kehidupan yang hakiki. Persiapan menyambut kehidupan yang hakiki. Dalam menjalani kehidupan ini, kita harus yakin bahwa dunia bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia ibarat jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah ladang untuk menyemai amal kebaikan, sedangkan akhirat adalah tempat memanen apa yang telah kita tanam selama di dunia. Setiap gerak-gerik dan perilaku kita di dunia ini tak akan lepas dan tak akan luput dari pertanggungjawabannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka surat An-Nahl ayat 93. Ya. An-Nahl 93 ayat 93. An-Nahl 93. Allahu lebah ya. Nah, surat berapa? Ini dia. Mas Faris baca, Mas Faris. Baca, Mas. Kasih itu materi. 93. Iya, kamu dapat ibadah 1 huruf Al-Quran, 10 kebaikan. Ditawarin kebaikan, masa nggak mau sih? Ayo sini, agak maju supaya kedengeran. Tangan. Ini kesinian. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa tus'alunna amma kuntum ta'malun. Ada terjemahannya sih. Ya. Pencet yang untuk pola dunianya di sini. An-Nahl ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu may yasha'u wa yahdi may yasha' wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika Allah menghendaki niscaya Dia jadikan kamu sekalian satu umat,
Akan tetapi dia memang menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki dan memberi petunjuk hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan sungguh kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang kamu lakukan. Pada bagian akhir di ayat di atas Allah menegaskan bahwa dan sungguh kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa saja yang kamu lakukan. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Jadi hal itu memberikan sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu yang telah kita perbuat di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua manusia siapapun dia dan apapun statusnya akan mendapatkan perlakuan yang sama dan pertanyaan sama pada saat hari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah, maka setidaknya ada 4 hal yang akan ditanyakan kepada kita kelak di akhirat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i hisol an umurihi fima afnah wa an syababihi fima ablah wa an malihi min aina tasabahu wa kima anfaq wa fima anfaqah wa an ilmihi madza amila fi. Pada hari kiamat kedua kaki hamba tidak akan beranjak. Pada hari kiamat kedua kaki hamba tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara. Yang pertama yang akan ditanyakan adalah perkara tentang usianya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua tentang perkara masa mudanya, untuk apa ia pergunakan. Dan yang ketiga perkara tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Dan yang keempat adalah perkara tentang ilmunya, kemana ia amalkan. Itulah 4 perkara yang akan ditanyakan kepada kita semua pada saat yaumul hisab nanti. Maka pada kesempatan taklim subuh keluarga ini, mulai hari ini sampai dengan selanjutnya, kita akan membahas tentang 4 perkara ini. Yang pertama adalah perkara umur, yang kedua perkara masa muda, dan yang ketiga perkara harta, dan yang keempat masalah ilmu. Pada kesempatan pagi ini akan disampaikan 1 perkara terlebih dahulu, dan dia akan dilanjutkan pada pertemuan taklim subuh keluarga yang akan datang. Yang pertama adalah masalah umur. Umur merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Di akhirat kelak Allah akan bertanya sejauh mana kita memanfaatkan dan menggunakan umur tersebut untuk melakukan amal kebaikan atau keburukan. Jadi umur itu dimanfaatkan untuk kebaikan ataupun keburukan, ya. Ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah karunia dan keberuntungan yang sangat besar jika kita mampu mengisi usia kita selama kehidupan kita dunia dengan amal soleh, amal kebaikan. Namun sebaliknya adalah sebuah kerugian apabila kita menyia-nyiakan nikmat umur ini dengan
maksiat dan dosa atau amal-amal keburukan. Karena apa? Karena umur adalah ibarat hembusan nafas yang tidak mungkin kembali lagi. Andaikan kita ditakdirkan memiliki 1 juta hembusan nafas, maka sebanyak itu pula kesempatan yang kita miliki untuk beramal baik. Tidak akan kurang ataupun lebih. Jika kesempatan ini tidak kita manfaatkan secara maksimal, sudah pasti kita akan menyesal. Kesempatan umur kita ini yang diberikan Allah di dunia ini sangatlah terbatas. Namun anehnya banyak dari kita semua, banyak manusia yang terperdaya di dalamnya. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah, baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang artinya ada 2 nikmat yang mana banyak manusia tertipu atau terperdaya di dalamnya, yaitu nikmat kesempatan dan kesehatan. Oleh karena itu marilah, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kehidupan kita di dunia, mari kita maksimalkan umur kita untuk senantiasa kita isi dengan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, agar supaya pada hari hisab nanti timbangan kebaikan kita, timbangan amal soleh kita akan lebih berat daripada timbangan amal keburukan kita, sehingga kita semua akan berhak mewarisi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita perlu beristiqomah di jalan Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya senantiasa memberikan hidayah kepada kita untuk dapat mengisi umur kita dengan amal-amal kebaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian terkait dengan materi yang pertama, persiapan kita menyambut kehidupan kita yang hakiki, yaitu di yaumil akhir nanti, yang dimulai dari tahap kematian kita. Kita akan memasuki masa kehidupan kita yang hakiki. Yang pertama tadi adalah bagaimana kesempatan yang diberikan Allah di dunia ini terkait dengan usia, umur, maka kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita pergunakan dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, nanti untuk yang poin berikutnya insya Allah kita lanjutkan dalam kajian taklim subuh keluarga yang akan datang. Selanjutnya marilah kita dengarkan penyampaian tentang keagungan pribadi Rasulullah SAW yang akan dibacakan oleh Muhammad Faris Santoso. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang buku Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW. Ini bab yang ke-55 tentang wafatnya Rasulullah. Ada berapa hadis? Ada 14 hadis. Tapi di sini akan dibacakan 3 hadis dulu. Abu Ammar Al-Husain bin Huraits dari Az-Zuhri dari Anas bin Malik yang berkata, terakhir kali aku melihat Rasulullah adalah pada hari Senin di saat tirai kamar beliau dibuka.
Aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar. Beliau mengisyaratkan kepada para sahabatnya untuk tidak beranjak dari tempat mereka. Sementara Abu Bakar bertindak sebagai imam sholat. Kemudian beliau menutup kembali tirai kamar beliau, dan beliau wafat pada akhir hari itu. Humaid bin Mas'adah al-Basri bercerita kepada kami. Dari Aisyah ia berkata, aku menyandarkan Rasulullah ke dadaku atau pangkuanku. Beliau meminta bejana untuk dijadikan tempat beliau membuang air kecil. Setelah itu beliau wafat. Qutaibah bercerita kepada kami. Dari Aisyah ia berkata, aku melihat Rasulullah SAW menjelang wafatnya. Di sisi beliau ada satu bejana berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana itu lalu mengusap wajahnya dengan air. Kemudian beliau berkata, ya Allah, tolonglah aku dalam menghadapi kesulitan-kesulitan kematian atau sakratul maut. Itulah yang bisa saya sampaikan pada ta'lim subuh kali ini. Semoga bisa menjadi wawasan baru untuk para jemaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah dengarkan tadi hadis tentang Rasulullah SAW. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan kepada kita dan semakin menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Marilah kita tutup taklim subuh keluarga ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.